Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Takdir dari kelas IF 18. Saya di sini mau mempresentasikan materi pertemuan 11 yaitu tentang memori. Memori itu terdiri atas komponen-komponen elektronik yang menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Data yang diperlukan oleh instruksi perintah tersebut dan hasil-hasil dari data yang diproses informasi. Lalu memori itu terdiri macam-macam memori. Itu ada ROM. ROM terbagi menjadi PROM, EPROM, dan EEPROM. Terus ada RAM, statik, dan dinamik. Terus ROM 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 singkatan dari Read and Only Memory. ROM merupakan chip IC Integrated Circuit yang menjadikan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat ditulis, dan sifatnya permanen. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah atau non-volatile memory. PROM, Programmable ROM. ROM merupakan ROM yang isinya diprogram oleh pabrik. Jenisnya ROM, matriks, diode, atau transistor BGT atau VAT. Itu contoh gambar PROM. Terus ini contoh penyimpanan dari PROM. Di sini ada transistor, pemilih, dan outputnya. Kalau di sini ada itu menyimpan data satu. Terus kalau transistornya diputus, datanya akan menyimpan 0. Terus ini contoh dari organisasi PROM. Terus ini ada EPROM, Erasable PROM. EPROM adalah ROM yang dapat dihapus di programnya isinya oleh pengguna. UV EPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memprogram ROM ini digunakan program programmer. Contoh IC EPROM. Ini ada 3 contohnya. Terus sini adalah kapasitas EPROM dari nomor seri, arti, kapasitas, dan jumlah pin alamat. Nomor serinya 27, contohnya tuh 2716, itu 16 sama dengan 2K, X 8 bit sama dengan 2 KB. Kapasitasnya itu 2 KB sama jumlah pinnya adalah 11. Ini contoh EPROM programmer dari tahun ke tahun. Terus sini EPROM. Cara menghapus EPROM itu pertama melepaskan EPROM dari sistem. Terus buka penutup jendela transparan. Sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet berapa menit, kurang lebih 15 menit. Cara memprogram EPROM, hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar ultraviolet. Pasang EPROM pada eProgrammer. Istilah EPROM dengan data menggunakan EPROM Program Memory. EEPROM adalah Electrical EPROM, flash ROM yang isinya dapat dihapus dengan diprogram secara elektris. Contohnya CMOS stuck pada PC. Jika yang mengubah konfigurasi PC, maka dapat saat booting akan tekan tombol delete hingga muncul informasi konfigurasi yang diubah. Penggunaan konfigurasi pada dasar adalah pemrogram CMOS atau EEPROM secara elektris. EEPROM. Cara memprogram EEPROM. EEPROM dapat tetap terpasang pada sistem, lakukan penghapusan dan pengisian data. Kelebihan EEPROM dibanding dengan EPROM. Isinya dapat diprogram bagian per bagian, sedangkan pada EPROM untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu sehingga tidak mungkin program bagian per bagian. Contohnya tuh kayak di video ROM atau CD ROM kayak gitu kan bisa ada yang langsung dihapus semua gitu. Penghapusan EPROM lebih cepat dibandingkan EPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada EPROM dalam order milidetik, sedangkan pada EPROM pada order menit.
Program EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Cara membaca ROM. Misalnya ROM 8 byte berisi data sebagai berikut. Alamatnya 01234567. Isi dalamnya adalah 0 itu ada 02, 1 itu A1, B2, 535C, 400, 545, 6FF, 7E6. Cara mikroprosesor membaca ROM. Mikroprosesor membaca alamat 5 dari ROM 8 byte. 1. Mikroprosesor mengirim sinyal alamat 5, yaitu A2, A1, A0 sampai dengan 0101 lewat bus alamat ke pin alamat ROM. Tahap kedua yaitu mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CA sama dengan 0 dan OE sama dengan 0 untuk mengaktifkan ROM. Tahap kedua. Data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat 45. Tahap 3. RAM, kepanjangan dari Random Access Memory. RAM merupakan chip yang menjadikan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulis. Dan sifat penyimpanan sementara jika catur dayanya ditiadakan, isi RAM akan hilang. Static RAM atau SRAM merupakan RAM yang selnya menggunakan flip-flop sehingga 1. Datanya relatif stabil atau statis sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian refresh. 2. Lebih cepat. 3. Kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil. 4. Ini cukup mahal. SRAM ini bentuk cara si static RAM untuk membaca dan menulisnya. Ini bentuk organisasi SRAM. Ini cara mikroprosesor membaca dan menulis SRAM. Misal di dalam RAM 8 byte berisi data sampai berikut. Alamatnya 0, isinya itu 13. 1 FF, 2 C4, dan sampai dengan 7 FF. Cara mikroprosesor membaca SRAM. RAM mikroprosesor membaca alamat 3 dari RAM 8 byte. Mikroprosesor mengirim sinyal alamat 3, yaitu A2, A1, A0 sama dengan 011 lewat bus alamat ke pin alamat. Terus mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE0, POE0, dan WE1 untuk mengaktifkan mode baca RAM tahap 2. Data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 6D. Cara mikroprosesor menulis RAM sama aja kayak yang tadi. Dynamic RAM atau DRAM merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan kapasitor sehingga 1. Datanya tidak stabil atau dinamis sehingga diperlukan rangkaian refresh. 2. Lebih lambat. 3. Kepadatan komponen tinggi dan kapasitas besar. 4. Lebih murah. Jadi sudah tahu kan perbedaan antara RAM dengan SRAM itu yang lebih menonjol yaitu harganya sih. Operasi read RAM. Alamat baris A1A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih baris data yang diinginkan yang akan dikirim ke buffet out. Pin CS dan R atau W diaktifkan pada mode read. Alamat kolom A3A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin CAS diaktifkan untuk menempelkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable. Setiap sinyal CAS diberikan, data akan ditekan pada dot RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Operasi read RAM. Ini sama aja kayak tadi, cuman bedanya itu data yang akan disimpan ditempatkan pada DIN. Alamat baris A10 ditempatkan pada pin alamat bus alamat. Pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih relokasi baris yang dapat ditempati data dari buffer in.
pin CS dan R atau W diaktifkan pada mode write. Alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin CAS diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Data akan ditempatkan pada alamat pada array sesuai dengan yang diinginkan. RAS dan CAS dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikut. Ini contoh DRAM untuk 1 bit. Ini DRAM untuk 60 kilobyte atau sampai dengan 8 bit. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ada bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.